Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Adapun materi yang akan kita kaji hari ini yaitu masih tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya kita akan membahas kitab Allah nomor keempat, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Yang akan kita pelajari dan harus kalian kaji nanti adalah yang pertama tentang pengertian Al-Quran, kemudian fungsi Al-Quran, kedudukan Al-Quran, isi Al-Quran, dan keistimewaan Al-Quran. Anak-anakku sekalian, baik kita awali kegiatan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menjelaskan pengertian Al-Quran, kemudian mengkaji tentang fungsi Al-Quran, menganalisis kedudukan isi Al-Quran, keistimewaan Al-Quran. Anak-anakku sekalian, pengertian Al-Quran adalah Al-Quran wal kitabu al-mujiju al-munajjalu ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muta'abadu bitilawati. Yang pertama, pengertian Al-Quran itu adalah kitab. Al-Quran adalah kitab Allah yang menjadi mukjizat. Mukjizat siapa? Yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur disesuaikan dengan kebutuhan dakwah Nabi Muhammad SAW. Diangsur-angsur supaya Nabi Muhammad SAW dalam menerima Al-Quran itu tidak merasa berat, ya, karena Al-Quran diturunkan itu dengan berbagai macam cara. Dan yang paling istimewanya lagi, Al-Quran adalah menjadi ibadah. Ketika kita membaca Al-Quran, maka membacanya pun sudah menjadi ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya membaca Al-Quran yang dilandasi dengan niat ikhlas. Kemudian fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup manusia. Ketika Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup, maka pedoman itu harus diketahui dan dipahami oleh yang memakainya. Dalam hal ini umat Islam, ya. Ketika kita mengaku umat Islam, maka kita wajib mempelajari Al-Quran, mempelajari bacaannya, mempelajari terjemahnya, dan mempelajari isi kandungannya. Kenapa harus mempelajari ketiga-ketiganya? Karena kita akan mempergunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagaimana kita akan mempergunakan pedoman Al-Quran sebagai pedoman apabila kita tidak tahu isi Al-Quran tersebut? Jadi kita punya kewajiban untuk mempelajari. Kemudian kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Apabila kita mengaku umat Islam, maka sumber dari segala sumber hukumnya harus diambil dari Al-Quran. Tidak boleh kita mengambil sesuatu selain Al-Quran. Jadi sebelum ke hukum-hukum yang lain, yang pertama kita coba ambil hukum-hukum itu dari Al-Quran. Walaupun nanti ada hadis, ada ijma ulama, ya. Tetapi pada akhirnya hadis dan ijma ulama, pendapat-pendapat para ulama, ketika ada perbedaan pendapat, dengan sendirinya akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian isi Al-Quran. Ya. Al-Quran yang jumlahnya menurut yang umum itu 6.660 ayat. Ya. 6.666 ayat. Ya. Isinya yang pertama berisikan akidah tentang keyakinan, ya, dan keimanan. Berbicara tentang hati, ya. Akidah itu berbicara tentang hati kita, keyakinan hati kita. Kemudian yang kedua ibadah. Ibadah itu adalah ritual. Ya. Ketika kita sudah meyakini sesuatu, maka biasanya kita melaksanakan mengimplementasikan keyakinan itu dengan ritual ibadah. Sholat, zakat, berpuasa, itu ritual-ritual. Kemudian akhlak itu sifat, perilaku kita, diri manusia itu ada akhlak. Ya. Kalau akidah itu hatinya, kalau akhlak itu buktinya. Ya. Jadi kalau orang mau melihat hatinya, lihat saja akhlaknya, perilakunya. Yang keempat, muamalah, hubungan kita dengan sesama manusia. Ya. Kemudian ada kisos tentang hukum-hukum.
hukum-hukum menghukumi sesuatu itu ada dalam Al-Quran. Umat Islam hari ini seharusnya menghukumi sesuatu dengan Al-Quran, ya. Kemudian yang terakhir, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada tuntutan, ada kewajiban untuk mencari ilmu. Kenapa kita diwajibkan mencari ilmu? Karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Salah satu tugas khalifah di muka bumi adalah untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi itu harus beraktivitas, harus berinovasi, harus menghasilkan. Mustahil seorang manusia bisa beraktivitas, bisa berinovasi, bisa menghasilkan sesuatu tanpa ilmu. Maka muncullah kewajiban-kewajiban untuk mencari ilmu atau yang disebut dengan thalabul ilm. Nah itu. Dan yang terakhir, keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran akan terpelihara keasliannya. Al-Quran akan terpelihara keasliannya, ya. Dan ketika kita membaca Al-Quran menjadi ibadah bagi yang membaca. Nah, anak-anakku sekalian, itulah sebagai prolog dari saya untuk mata pelajaran PAI hari ini. Kemudian untuk selanjutnya silakan oleh kalian dikaji, diperdalam tentang apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sekali lagi menambah wawasan kalian. Dan doa terakhir, mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah anak-anak sekalian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.